Halo, perkenalkan nama saya Hardi Setiawan dengan NPM 2332020. Dan hari ini saya akan mempraktekkan cara untuk menginstalasi Wazu Server serta untuk memasangkan Wazu Agent dan Surikata. Untuk langkah pertamanya kita harus membuat divisinya terlebih dahulu. Kita buat divisinya menggunakan VPC and more. Untuk yang bagian ini, untuk VPC-nya adalah UTS titik PPC. Availability zone, public, dan not gateway none. Habis itu kita create VPC. Oke, setelah VPC-nya di create, kita masuk ke EC2 atau EC2. Kita akan launch instance. Untuk yang bagian pertama, kita akan membuat instance untuk yang Wazu server. Untuk instance type-nya, kita menggunakan T3 large. Untuk key pair, yang akan kita gunakan adalah UTS titik pen yang akan di-create sekarang. Langsung, ya ini. Oke, habis itu untuk yang bagian ini, kita menggunakan divisi yang telah kita buat. Pastikan di bagian ini udah di select bagian public sebagai subnetnya. Auto assign dipastikan enable. Untuk alokasi port, kita bisa melihat di bagian architecture untuk yang Wazu server. Kita bisa semua untuk anywhere. Portnya di bagian awal 1594, 1516. 1514 sampai 1516. Ini untuk yang bagian TCP. Untuk UDP ya adalah 1514. Tambah lagi di bagian TCP ada yaitu 1514. Di bagian UDP juga ada 514. Tambah lagi di bagian 5500. Untuk Wazoo Indexer ada dua, 9200 dan 9300 hingga 9400. Berarti kita akan menambahkan dua security rule untuk yang custom TCP-nya. 9200, tambah lagi anywhere 9300 sampai 9400. Untuk yang bagian port 443 ini merupakan port HTTPS yang telah di set. Oke. Untuk storage kita akan konfigurasi menggunakan 50 GB GP3. Oke. Akan masuk ke dalam servernya. Connect SSH. Untuk yang bagian ini akan saya connect menggunakan SSH client melalui terminal atau VMD. Download. Habis itu kita paste. Kita yes. Nah, di bagian awal kita akan masuk sebagai root. Habis itu kita update dan upgrade. Upgrade ini ya.
Sorry, quick stop. Oke, update dan upgrade sudah. Kita akan membuat satu session untuk Tmax. Jadi kita akan melakukan instalasi Wazoo. Yap, oke. Oke. Selagi Wazoo servernya lagi diinstal, kita akan buat instance satunya untuk yang Linux web server yang akan digunakan sebagai Wazoo agent. Ubuntu web server. Ubuntu web server. Ambil Ubuntu. Kita ambil T3 medium. Jika kita menggunakan yang TS, HTTPS dan HTTP. Untuk VPC, tinggal milih sesuai musuh. Untuk subnet menggunakan public atau sign public IP ya di enable. Yang untuk bagian port sesuai yang tadi. Tambahin TCP, custom, berarti anywhere, 1.4 hingga 1.5.1.6. Tambah lagi yang bagian UDP 1.5.1.4. Lagi satu UDP 5.1.4. Tambah lagi satu anywhere oke. Storage-nya akan kita alokasikan 30 GB GP3. Masih kita launch instance. Instalasi instance. Kita akan update dan upgrade yang bagian Wazoo agent yang di Ubuntu web server. Instalasi. Upgrade. Ini ya. So ini Wazoo manager installation. Okay. Still a long way. Oke. Untuk yang web server sudah di-update dan upgrade. Setelah ini kita akan nunggu instalasi Wazoo servernya. Oke, untuk yang bagian instalasinya udah selesai. Setelah dia selesai melakukan instalasi, maka dia akan memberikan kita username dengan password untuk loginnya. Kita akan masuk ke Wazoo servernya menggunakan public IP address. Kita harus HTTPS satu base IP addressnya. Langsung masuk.
namanya admin, dan passwordnya sesuai yang barusan diberikan oleh instalasi Wazoo. Login. Oke, ini untuk yang bagian overview dari Wazoo-nya. Dan kita akan melakukan deployment untuk Wazoo Agent ke bagian Ubuntu web servernya yang akan kita tambahin untuk DVWA dan sekaligus untuk instalasi Surikata. Ya, tekan deploy new agent. Oke, untuk yang bagian Linux yang akan kita gunakan adalah Ubuntu, di mana arsitekturnya adalah Debian AMD 64. Untuk server address-nya kita akan menggunakan private address dari browser server kita, yaitu ini. Paste, remember server address. Agent name-nya kita masukin sebagai Ubuntu web server. Habis itu kita akan copy command ini dan kita akan paste ke dalam bagian web servernya. Setelah selesai, kita harus mulai agentnya menggunakan 3 command yang ada di bawah ini. Nah, selesai. Kita akan cek lagi. Oke. Statusnya adalah sekarang yaitu aktif. Kita akan coba refresh lagi. Apakah ada result apapun? Oke. Ini tampilan dari hasil scan-nya dari bagian agent. Dan untuk yang selanjutnya, kita akan install yang namanya Surikata ke dalam Wazoo agent-nya. Network IDS integration. Nah, kita akan mengikuti sesuai langkah untuk instalasinya. Nah, untuk instalasinya kita taruh di bagian web servernya, dikarenakan Wazoo agent-nya ada di bagian sana. Oke, habis itu kita akan copy yang bagian ini dan kita ubah yang bagian versi 6.0.8 jadi 7.0.3 bagian emerging rules-nya. Nah, sudah di-download, habis itu kita harus ekstrak. Dari ekstrak kita akan chmod memberikan permissionnya. Untuk chmod-nya bukan 640 melainkan chmod 644. Oke. Oke, berarti ini udah. Habis itu kita akan mengedit yang bagian surikata YAML. Kita akan nano ke bagian itu. Nah, yang bagian homenet sesuaikan dengan private IP-nya, yaitu yang bagian sini. Sesuaikan dengan CIDR block-nya. Dan gantikan langsung yang bagian external net, kita
kita akan menggunakan yang any. Untuk yang bagian default role path, default role path, default role path, dia pakai etc. Yang rulesnya ada di sini, rules. Info yes, oke. Sebelum masuk yang terakhir, masa akan cek dulu. Kita punya interface menggunakan namanya apa, yaitu ENS5. Kita akan kembali ke bagian sana untuk edit. Yang bagian AF packet di bagian sini ditulisnya ETH0, di mana kita menggunakan ENS5. Kita ubah jadi ENS5. Itu kita save. Setelah itu kita akan restart surikatanya. Restart surikatanya. Dan di bagian osec.com kita harus edit, dimana kita harus masukin bagian local filenya di bagian ini. Yang bagian osec.config udah ada dari awal. Coba cari bagian log analysis. Kita akan paste ke sini. Lalu kita save dan kita restart Wazoo agentnya. Oke, nah, kita akan ngecek juga apakah surikatanya aktif. Surikata. Nah, bagi sini aktif. Sesuai. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian instalasi DVWA. Untuk instalasinya kita bisa menggunakan one-liner, yaitu ini, yang telah kita copy dari GitHub. Enter, DVWA installer. Oke, kita enter aja. Oke, DVWA-nya udah diinstal. Kita akan buka web servernya menggunakan public IP address dan slash sesuai targetnya, yaitu /dvwa. Nah, oke. Loginnya ada admin dan password. Create or reset database. Oke, kita login sekali lagi. Oke, udah masuk ke bagian DVWA-nya. Di bagian Wazoo, kita bisa lihat di bagian Discover.
ngecek apakah ada surikatanya. Kita akan ngefilter sesuai dengan rule.groups is surikata. Yang value-nya, di mana grupnya juga merupakan bagian dari surikatanya. Kita save, dan bagian sini akan terfilter. Kita juga bisa ngecek di mana di bagian bawah ini akan ada grup IDS, surikata. Oke. Kemudian web server dengan yang web server. Sekarang kita akan masuk ke bagian instalasi agentnya di Windows. Windows. Ya, pilih Windows. T3 medium. Untuk keypairnya juga sama. Kita menggunakan yang keypair yang barusan kita buat. PVC-nya juga sama yang kita telah buat. Misalkan ini public, auto assign di enable. Oke. Seperti yang tadi, yang pakai yang architecture-nya. Masukin yang bagian awal untuk yang port setelah ini. Untuk yang bagian 55.000 harusnya gak harus dimasukin, cuma masukin yang beberapa yang dari awal. Custom TCP anywhere 194 196 custom UDP anywhere 414 414 custom TCP custom UDP 514. Oke, untuk storage-nya kita akan naruh 50 GB untuk GP3. Auto assign IP, oke, auto assign, oke, launch instance. Untuk yang cara connect ke Windows, kita harus menggunakan RDP atau Remote Desktop File. Remote Desktop Protocol, sorry. Oke. Kita upload key yang kita gunakan, kita decrypt passwordnya. Passwordnya ini, dan kita akan masuk ke Windows yang akan kita masukin. Sekalian menambahin agentnya. Kemudian di bagian web servernya, kita akan deploy agent baru. Kita menggunakan Windows sekarang. Masih sama menggunakan private IP dari web servernya, yaitu ini. Web server. Agent-nya kita menggunakan Windows. Nah, kita akan nunggu untuk Windows-nya selesai. Oke. Habis itu kita ke PowerShell.
Kita paste command-nya. Ya, sekarang dia lagi download yang Wazo Agent. Lalu kita copy yang terakhir untuk mulai agentnya. Yaitu net start Wazo SVC. Oke. Setelah itu kita akan melakukan instalasi Suricata di Windows-nya. Sampai kita start browsing Suricata. Kita ke bagian download. Kita akan mendownload installernya. Jalanin next, save, next install. Oke, setelah itu kita juga harus install yang namanya npcat. And then finish. Oke, udah diinstal yang Suricata dengan npcat-nya. Setelah itu kita bisa menambahin rule untuk bagian Suricata. Emerging rules Suricata. Kita akan copy yang bagian ini. Kita ambil yang emerging rules .zip. Nah, oke. Masuk dalam sini, di sini ada rules-nya, rules tambahan untuk yang bagian Suricata. Kita akan copy semua, dan kita akan cari directory untuk Suricata rules. Kita di sini rules. Itu kita paste rules yang ekstra. Oke. Setelah itu kita harus mengedit di bagian suricata.yaml. Kita buka notepad. Oke. Sesuai yang seperti tadi, yang pas instalasi Linux web server, kita harus menggunakan IP CIDR yang bagian private. Nah, kita akan menggunakan yang 10. Dikarenakan Windows juga menggunakan CIDR 10 untuk private IPv4-nya. Oke. Habis itu bagian external net kita ganti ke any.
Sini apa? Dari sini cari namanya default. Default rule kata rules, oke, betul. Paket. Oke, untuk paketnya di interface eth0 akan cek interface yang kita lagi pakai apa. Akan center, change data setting yang lagi menggunakan Ethernet, berarti untuk yang bagian eth0 kita ganti menjadi Ethernet. Oke, akan kita save. Kita akan coba untuk restart atau ngecek story katanya. Oh, kita ganti jadi Ethernet. Oke, sesuai bisa. Jadi bagian story kata udah bisa. Sekarang kita akan cek dulu bagian log ada di sini. Oke, jadi directory untuk lognya. Lagi kita akan mencari bagian OSSEC filenya, OSSEC agentnya. Dan kita akan melihat di ossec.conf. Kita akan edit bagian sini. Di bagian local file. Active response. Ketemu. Di bagian local file ini, kita akan tambahin satu lagi yang baru. Dimana nanti apabila ada log ekstra yang akan dimasukin oleh surikata, dia akan menghasilkan sebuah JSON yang namanya if.json. Jadi kita akan copy path-nya. Kita tambah if.json. Untuk log formatnya dikarenakan dia berupa format file JSON, maka log formatnya juga harus kita ubah menjadi JSON. Kita save, tutup, dan kita coba jalanin Wazo agentnya sekali lagi. Net stop Wazo SVC. Oke, habis itu kita net start Wazo SVC-nya lagi. Oke, bisa. Habis itu untuk yang bagian surikata dari YAML, dikarenakan kita tadi ada tambahin bagian rule-nya beberapa, kita bisa enable beberapa rules-nya. Nah, oke. Bisa enable ini. Terus kita save. Dan kita jalani lagi. Oke, setelah itu selesai, kita akan restart lagi Wazo agentnya. Nah, oke, itu untuk langkah untuk menginstalasi Wazo agent serta surikata di bagian Windows.
untuk ngetes apakah dia akan mendeteksi test my NIDS, kita akan menggunakan ini, yaitu test my NIDS. Kita akan coba di bagian Wazu agent yang di Ubuntu. Coba harus kita ambil yang nomor 16. Di sini udah ada Windows agentnya. Oke. Oke. That's one. Dan di sini ada surikata. Udah. Sudah is surikata. Save. Refresh sesuai dengan filternya. Dan ya. Ya, oke. Tail slash var slash log surikata slash if.json. Oke. Bagian ini merupakan hasil dari log yang telah di-capture oleh surikata. Demikian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.